Yang berikut ini, komik yang berikut ini minggu lalu membuat Mas Butet terkesima karena topiknya sesuai dengan interestnya Mas Butet. Satu-satunya yang minggu lalu membahas tentang politik. Ya, apakah malam ini ia bisa mengulangi hal yang sama? Kita sambut Akbar. Nah, di hari TNI ini saya akan menembak dengan jitu. Menembak itu butuh konsentrasi biar tepat sasaran. Seperti saya, lihat. Akbar, udah belum? Bentar, belum kelihatan apelnya. Wah, lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali kita di sini kehadiran Mas Deddy Corbuzier ya, dan rencananya sebenarnya malam ini kita akan kehadiran Menpora ya, Bapak Andi Malarangeng, tapi beliau berhalangan hadir karena memang tidak diundang ya. Ya, menyoroti banyak kejadian-kejadian di Indonesia, kita sering tahu ada anak yang suka manjat tower listrik, tahu kan semuanya yang suka manjat tower listrik, itu karena kita sejak kecil ditanamkan bahwasanya gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya, jadi gimana kita bisa menggantungkan kalau kita tidak belajar memanjat? Iya. Nah, selain berita-berita itu banyak juga berita mengenai tawuran anak SMA gitu kan ya. Ini karena kesalahan televisi. Ya, tahu kenapa? Di televisi selalu dijelaskan don't try this at home ya. Tidak boleh dicoba di rumah, mereka nyobanya di jalan ya. Ya, karena yang dilarang hanya mencoba di rumah. Ya, dan ada juga setelah itu diganti ternyata, TV pintar diganti, adegan ini jangan ditiru. Ya, akhirnya karena tidak boleh meniru, mereka bikin sendiri. Ya. Tapi mengenai tawuran, rajanya tawuran dulu saya ini. Saya pernah dikeroyok 5 orang. Wow, nggak mundur saya. 3 orang saya lumpuhkan, 2 orang gotong saya ke rumah sakit. Ya. Baik, tapi ada lagi kejadian di Indonesia ini macam-macam. Selain berita-berita itu, hukum di Indonesia ini yang menyebabkan banyak kerusuhan karena orang kadang tidak takut dengan hukum karena putusan hukum kadang aneh. Sebuah kafe apabila diserbu oleh 1 orang, maka orang itu akan dikenai ancaman pasal, ya. Ancaman pasalnya adalah perbuatan tidak menyenangkan kalau 1 orang. Tapi kalau yang nyerbu rame-rame, kafe diserbu rame-rame, hukum akan mengatakan itu kerja bakti. Ya, jadi mengenai hukum itu. Dan ada lagi satu putusan hukum di tetangga saya. Tetangga saya dihukum 1 tahun karena dia membunuh istrinya dengan palu dan gergaji. Saya terus terang kaget dan tidak terima. Yang membuat saya tidak terima, selama saya menjadi tetangganya, tiap saya pinjam palu sama gergaji dia ngomong enggak punya. Harusnya kan punya, ya. Baik, tapi selain berita-berita tersebut, ada juga putusan kadang maling ayam sama koruptor besar mana sih hukumannya ya. Nah, ini sama dengan kalau kita membandingkan maling ayam sama maling telur. Nah, besaran mana hukumannya? Maling ayam, maling telur, telur salah. Yang paling besar yaitu maling ayam yang sedang bertelur. Ya, itu yang paling besar. Tapi apalah semuanya artinya yang ada di sini, kita harus tetap bangga bahwasanya dengan kita menjadi warga negara Indonesia. Karena apa? Karena kita sebagai warga negara, saya bersyukur dilahirkan di Indonesia dan saya besar di Indonesia, saya bersyukur. Karena apa? Andaikan saya dilahirkan di Inggris, saya besar di Inggris, saya pasti akan nangis. Nangis karena apa? Saya tidak bisa bahasa Inggris. Nah, tapi balik lagi ada satu yang terlewat mengenai hukum. Ternyata tidak semua hukuman di Indonesia ini timpang. Ada yang benar-benar saya setuju sekali. Di Surabaya ada seorang pemerkosa, ya, pemerkosa dihukum 10 tahun penjara dan alat kejahatan disita oleh negara untuk dimusnahkan. Oke, saya Akbar, terima kasih. Akbar, aku terus terang agak kecewa hari ini karena biasanya kamu membuat aku tertawa terbahak-bahak. Hari ini aku bingung. Aku baru mau ngelucu gini, tiba-tiba udah ganti cerita. Baru mau ngangkat bibir, udah ganti cerita. Ternyata aku nggak ngerti klimaksnya di mana. Maaf ya, kamu hari ini kurang. Iya. Kayaknya benar ya. Jadi
situasi panik yang ada dalam dirimu itu membuat kamu berbicara, kalau orang Jawa bilang kemurungsung, terburu-buru, akibatnya artikulasinya nggak jelas, atau tapi saya tidak ingin menyalahkan Anda, mungkin yang salah kuping saya, tidak terlalu terjelas di telinga saya, apa sih? Apalagi ketika seorang komedian mulai tidak mendapatkan tawa dan tertawa sendiri untuk humor yang dia ciptakan. Ini bagi saya bukan stand up komedi jadinya, bisa jadi ini stand up tragedi. Terima kasih. Terima kasih. Akbar, kamu harus tetap percaya pada kekuatan namamu itu. Saya setengah setuju pada yang lain, setengah enggak. Saya masih tetap melihat sensitivitas kamu atau kepekaan kamu terhadap apa yang ada di lingkunganmu untuk dijadikan sebuah bahan. Dan itu stand up comedy. Om, tapi saya nggak setuju sama Om. Nggak apa-apa, boleh. Ini Indonesia bebas, demokratis. Saya nggak suka Om. Kenapa? Bener saya nggak suka. Kenapa? Ya pertama gini Om ya, saya pada saat diminta untuk present stand up comedy, saya kan nggak ngerti Om. Hah. Jadi saya pelajarin saya beli buku. Jadi seminggu ini saya beli buku tentang stand up comedy. Nah ada satu aturan di stand up comedy adalah bahwa pemain di stand up comedy tidak boleh tertawa gitu. Tidak boleh? Tidak boleh tertawa sendiri seperti katanya Mas Butet tadi Iya. bilang gitu. Maksudnya dia melucu, dia tertawa sendiri itu nggak boleh gitu, harusnya. Nah sekarang saya tahu kenapa pemain stand up comedy nggak boleh ketawa. Kenapa? Muncrat Om dari tadi Om. Tepuk tangan sekali lagi untuk Akbar. Akbar, tadi susah untuk saya nggak memperhatikan ekspresi wajah ya. Ketika kelar langsung mukanya ngek gitu, tutup mata. Langsung terasa, begini ya. Langsung ngek gitu, terasa sekali ya. Iya. Dalam perjalanan tadi ketika 5 menit itu, apa yang ada di kepala Akbar? Apakah memang grogi Ya, nggak dapet? Memangnya di Kompas TV ini ya, kita penginapan disediain gitu kan ya. Tiket disediain, makan disediain, semua disediain. Kita cuman tawa yang harus bikin sendiri. Itu dia, itu yang jadi Dan itu masalah susah ya. ya. Iya, itu juga. susah gitu ya. Bener juga. Masih ngelawak juga lucu banget ya.